Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai jawaban dari UAS pada mata kuliah Fisika 3 gitu. Nah, jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Erlangga Abizardi dengan NIM 10 10 10 24 0033 dari Prod Studi Teknik Elektro dengan kelas 07 EE0701. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ringkasan ya dari jawaban UAS Fisika 3. Langsung saja. Jadi di sini untuk nomor pertama, diketahui bahwa Indonesia memiliki beberapa kapal selam, di antaranya adalah KRI Nagapala, kapal kelas 3 dengan bobot kosongnya adalah 1.250 ton dengan panjang 61,3 meter dan diameter 7,6 meter. Asumsikan volumenya menggunakan volume tabung yang dibagi dengan dua, tentukan yang pertama masa jenis kapal selam, kemudian yang kedua adalah bobot tambahan dari penumpang, bahan bakar dan air agar kapal dapat menyelam dengan asumsi bahwasanya gravitasi itu besarannya ada 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air laut adalah 1025 kg meter kubik gitu. Jadi nanti bila kapal dapat menyelam sampai ke dalam 500 meter, tentukan tekanan yang dapat ditahan oleh kapal selam. Nah, jadi di sini kita diketahui dulu ya. Jadi massa kosongnya itu dari kapal selam tersebut adalah 1.250 ton atau sekitar 1,35 kali 10 pangkat 6 kg. Kemudian dengan lebarnya ada 61,3 meter, panjangnya dengan diameternya itu sama dengan 7,6 meter. Berarti sama dengan ya, ditambah sama dengan itu berarti R-nya atau jari-jarinya ada sekitar 3,8 meter. Kemudian kalau air atau massa jenis airnya itu ada sekitar 1025 kilogram per meter kubik dengan G atau kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi untuk nomor A yaitu volume setengah tabung. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu volume dari setengah tabung tersebut karena kan tadi di A-nya diketahui, di soalnya diketahui bahwasanya uh, asumsikan ya volumenya itu menggunakan volume tabung yang dibagi dengan setengah. Jadi sebenarnya untuk volume tabung adalah PR kuadrat kalikan T atau PR P kalikan jari-jari kuadrat kalikan tinggi. Nah, tapi karena memang dikali setengah, tadi ada katakan kali setengah, maka di sini tambah setengah. Nah, jadi untuk rumusnya seperti ini, kemudian kita masukkan angkanya dengan R-nya tadi 1,8 kuadrat dikali sama 61,3, yaitu L-nya. Hasilnya ada 1340,490,425 gitu. Kemudian P kapalnya yaitu adalah M per V, dengan M itu tadi adalah masanya dan V ini adalah volumenya begitu. Jadi rumus massa jenis kapalnya adalah seperti itu, kemudian kita tinggal bagikan, hasilnya adalah sama dengan 970,22. Nah, jadi untuk nomor B di sini adalah bobot tambahan agar kapal selam ini dapat menyelam begitu. Jadi sebenarnya banyak variasinya, tapi ini adalah salah satu variasinya. Bukan banyak variasinya, ini ada caranya, yaitu menggunakan massa air sama dengan rho air dikalikan V. Dari sini sebenarnya ada kata-kata bahwasanya agar mulai bisa menyelam dengan istilah minimal netral ya. Jadi M-nya itu adalah rho dikalikan rho air kalikan V begitu. Jadi kita masukkan saja rho airnya ke sekitar 1025 dikalikan 1325,425 hasilnya adalah 1.425.185,6. Nah, kemudian M tambahnya berarti kan kalau misalnya M total ya, supaya bisa ditambah itu adalah M tadi ini yang besar kita kurangkan dengan M kosongnya. Jadi hasilnya itu adalah ini 75.185,6 kg atau sekitar 75,19 ton. Tapi kemudian ada kalau semisal ada gaya bobot tambahannya itu sama dengan W tambah kalikan M tambah kalikan G, yaitu 75 ton tadi dikalikan 10, hasilnya adalah 751.856 Newton atau sekitar 712 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, jadi ini adalah M tambahnya ada 75,19 ton, kemudian W tambahnya 112 kali 10 pangkat 5 Newton.
Lanjut di C, tekanan pada kedalaman 15 meter. Jadi di C ini rumusnya adalah Rho kali Q kali H. Jadi kita langsung masukkan saja di sini dengan hasilnya. Rho-nya tadi ada berapa? 1025, Q-nya 10, hanya 500 meter. Maka hasilnya yang ditemukan adalah 5.125.000 PA, atau kita ubah ke MPA itu sama dengan 5.125 MPA, atau sekitar 51,25 bar begitu. Tapi kalau semisal kita ingin tekanannya absolut atau sudah ditambah atmosfer sekitar 1,5 PA ya, 10,5 PA sorry, hasilnya adalah ya dikali-kalikan aja 5,125 kali 10 pangkat 6 ditambah 1 kali 10 pangkat 5, hasilnya adalah 5.225 dikali 10 pangkat apa ini, dikalikan 10 ya, MPA gitu. Nah, lanjut di sini sebuah pipa memiliki dua titik, nomor 2 ya ini. Sebuah pipa memiliki dua titik A dan B, dialiri air secara lunak, seperti istilahnya air belum matang ya, dan tak mapat. Jika ini kecepatan air VA-nya sekitar 1 meter per second dengan ketinggian relatif terhadap tanah ZA adalah 2 meter dan kanan PA-nya adalah sekitar 200 kPa. Kemudian di titik B1, diameter pipa mengacu menjadi setengah dari diameter di titik A, dengan dB-nya itu sama dengan setengah dari BA, dan berada pada ketinggian CB sama dengan 1 meter. Asumsikan massa jenis ini, massa jenis air ini adalah Rho sama dengan 100 kg per meter kubik. Nah, ini kan berbeda ya. Sebenarnya kalau massa jenis air itu ada yang pakai 1025 meter kilogram meter kubik, sama ada yang pakai 1000. Jadi kalau misalnya di soal dijelaskan memakai ini, maka kita harus memakai itu begitu. Dalam percepatan gravitasi itu adalah G sama dengan 10 meter per second, dan energi head loss-nya itu diabaikan. Jadi yang pertama, tentukan gambar atau skesakan kondisi pipa dan berada di titik A dan B, dan B kecepatan air di titik B, dan kemudian di C-nya tekanan air di titik B. Yang A, jadi ini seperti halnya gambarnya ya. Jadi sebenarnya kan tadi pipanya membesar lebih dahulu, kemudian mengecil gitu. Dengan ketinggian ini kan tanah di sini, ini ketinggian 2 meternya itu ada sekitar dari titik ini ke titik ini 2 meter, dari titik ini ke titik ini adalah 1 meter gitu. Ini diameter A-nya dan diameter B. Terus lanjut di sini luas penampang pipa berbentuk lingkaran. Nah, jadi kita itu harus mengetahui luas penampang pipanya itu berapa gitu. Di sini kita kan tidak diketahui bahasanya berapa sih diameternya gitu. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan dari luas penampang P dan A-nya itu tadi, yaitu setengah kan. Ya, jadi D kuadrat ini kita masukkan aja setengah DA kuadrat gitu. Nah, AB ini sama dengan B per 4 kali 1 per 4 kali DA kuadrat, hasilnya adalah 1/4 AA gitu. Kemudian kita substitusikan kebersamaan kontinuitas. Di sini adalah AA kali VA sama dengan ABVB. Jadi kan rumus kontinuitas seperti yang sudah dibahas di video mengenai ringkasan, itu adalah Q sama dengan Q begitu kan ya. Kontinuitas itu apa sih sebenarnya? Kontinuitas itu adalah yang membuktikan bahwasannya apa ya? Gitu ya. Kalau tadi kan Bernoulli itu membuktikan bahwasannya kecepatan ya, sama kalau kontinuitas itu volume atau istilahnya masanya di dalam sama gitu. Jadi kita dapat menggunakan ini, rumusnya adalah seperti ini, sehingga hasilnya adalah 4 VA ini sama dengan VB. Nah, kemudian kita kan tadi diketahui bahwa VA-nya ini adalah sama dengan 1 meter per second gitu. Maka untuk VB-nya itu sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 meter per second. Jadi kita sudah menemukan kecepatan di titik B. Langsung saja kita langsung masukkan persamaan Bernoulli-nya di sini. Tadi kan diketahui untuk nomor 3 adalah tentukan tekanannya. Di sini kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu PA plus setengah rho VA kuadrat plus rho GHA plus rho B plus setengah rho VB kuadrat plus rho GZB. Nah, jadi kita masukkan beberapa nilainya. Di sini ada 200.000 plus setengah, kan yang dicari adalah tekanan di B ya. Jadi kita tinggal switch aja di sini setengah 100, kemudian dia masukkan semua nilainya di sini, yang hasil akhirnya ada 202,5 kPa begitu.
atau istilahnya 2.500 PA. Baik, langsung lanjut kita ke nomor 3, sepeda lama-lama juga mengenai durasi ya kan. Nah, jadi pada nomor 3 ini tadi kan kita membahas mengenai fluida dinamis ya, fluida dinamis. Kemudian pada nomor 1 tadi kita membahas mengenai fluida statis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fluida fluida yang real ya, yang asli gitu, yang asli gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita membahas mengenai itu, maka tidak jauh-jauh dengan bilangan Reynolds gitu. Jadi nomor 3 ini adalah pada sebuah saluran pipa atau ya saluran atau pipa berbentuk lingkaran terdapat perubahan diameter. Dan bentuk awal pipa adalah D1 sama dengan 0,01 meter dan kemudian berubah menjadi D2 sama dengan 0,15 meter. Kecepatan melelehkan pada penampang ini dapat diukur sebesar V sama dengan 0,2 meter per second. Tentukan yang pertama debit aliran dan kecepatan rata-rata pada penampang keluar yang seperti ditunjukkan oleh gambar. Kemudian yang B itu ada tentukan juga jenis aliran pada kedua penampang pipa, apakah saluran laminar atau turbulen. Oke, langsung saja di sini kemudian untuk viskositas kinematik airnya itu 1,24 kali 10⁻6. Di sini adalah gambarnya. Kalau kita bisa analisis ya. Di sini itu untuk D2-nya di sini ya kan ada dua kan sebenarnya. Di sini ada D2 dan di sini adalah D1. Kemudian arus masuk tadi dari V1 ya kan. V1 kemudian ke V2 kemudian keluar ke sini gitu. Nah, jadi kita disuruh mengetahui A-nya gitu kan ya. A-nya itu apa debit alirannya? Kita dapat menggunakan rumus ini ya, debit aliran dan katakan pada penampang kita bisa menentukan A-nya terlebih dahulu atau penampangnya terlebih dahulu, yaitu PD PD1 kuadrat ya per 4. Kemudian kita masukkan nilainya yang hasilnya adalah 7,854 per 10⁻5 gitu. Kemudian untuk C-nya ya, ini untuk debitnya sebenarnya itu adalah A kali 1 A1 kalikan V1 itu sama dengan A1-nya tadi sudah ditentukan di sini kalikan V1-nya ada sekitar 0,2 sama dengan hasilnya adalah 1,571 kali 10⁻5. Jadi ini adalah untuk debitnya. Nah, kemudian kan kita juga disuruh mengetahui untuk kecepatan kata-katanya ya. Jadi di sini kita dapat menggunakan rumus V1 dalam kurung D1 per D2 kuadrat. Kita masukkan nilainya 0,2 dalam tanda kurung 0,01 per 0,015 kuadrat. Dengan hasilnya itu hasil akhirnya adalah 0,0889 meter per second. Jadi kecepatannya atau V2-nya itu adalah 0,089 meter per second. Nah, kemudian kita disuruh mengetahui apa? Ini tentukan juga jenis aliran pada kedua penampang pipa gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jenisnya itu kan sebenarnya ada 3 gitu. Yang pertama adalah laminar, yaitu sekitar 2.300 ke bawah. Kemudian transition fluid ya, yaitu sekitar 2.400-an sampai 3.900 ya, atau istilahnya di bawah atau di antara 2.300 sama 4.000 gitu. Habis itu yang ketiga adalah turbulen. Nah, apa sih yang membedakan antara tiga ini gitu kan ya? Kalau transition tentu saja kan kalau kita ngomong tengah-tengah, ya dia memiliki sifat laminar dan juga memiliki sifat turbulen. Kalau laminar ini apa sifatnya? Ini dia adalah tenang gitu. Berbeda dengan halnya turbulen. Turbulen nggak bisa mengenal istilahnya dalam dunia penerbangan turbulensi itu turbulen atau turbulensi itu kan goyang ya, ya atau istilahnya kacau lah gitu. Nah itu artinya. Jadi hal tersebut itu kacau kalau turbulen itu. Dengan RE itu sama dengan di atas 4.000. Kalau di bawah 2.300 itu maksudnya kelainan atau alirannya itu masih halus gitu. Nah, jadi untuk mengetahui laminar dan turbulen itu sendiri harus menggunakan rumus RE atau bilangan Reynolds tadi, yaitu masing-masing tadi itu kita hitung kan ya dari V1 D1 dari V1 kemudian V2-nya gitu. Jadi kita dapat menggunakan rumus RE itu sama dengan VD per V gitu. Nah, di sini kita masukkan aja atau VN kali DN per V ya. Ini kita masukkan saja V1 kali D1 per V
dengan hasilnya dengan perkaliannya itu adalah 0,2 kalikan 0,01 per 1,24 kali 10 pangkat min 6 dengan hasil adalah 1,61 kali 10 pangkat 3, atau jika kita ubah ke bilangan biasa itu adalah 1610, yang 1610 ini masih di bawah dari laminan begitu. Nah, kemudian di RE2 sama kita masukkan rumusnya, V2 kalikan V2 per V, yaitu 0,089 kalikan 0,015 dibagi 1,24 kali 10 pangkat min 6, yang hasilnya adalah 1,08 kali 10 pangkat 3. Yang kalau misalnya kita jadikan bilangan asli ya, bukan bilangan berpangkat kayak gini, itu adalah 1080, 1080 ya. Yang 1080 ini masih di bawah 2300. Jadi kedua jenis aliran ini termasuk dua-duanya ya, dari V1 sama V2 itu termasuk ke dalam laminar semua begitu. Jadi karena dikarenakan tadi itu RE-nya masih di bawah dari 2300. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.